udah sampai di rumah dua negara. Kita coba masuk. Oke. Digembok bang. Oh, dari depan. Oke sobat, kita makan di negara Malaysia. Yang melewati perbatasan. Nah, kita ke warung perbatasan. Pada edisi Indonesia Indah kali ini, Yayo mengajak sahabat mengunjungi Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Edisi kali ini, Yayo ditemani oleh Kak Sugiyarto. Perjalanan diawali dari Jakarta menuju Tarakan, Kalimantan Utara dengan pesawat. Kita telah tiba di Bandar Udara Juwata Tarakan, Kalimantan Utara. Bandara Juwata dibangun pada masa penjajahan Belanda dan dijadikan pangkalan militer bagi pesawat tempur tentara Belanda. Pada tanggal 11 Januari 1942, Bandara Juwata juga tercatat sebagai bagian dari sejarah, sebagai tempat pendaratan pesawat tempur tentara Jepang untuk pertama kalinya di Indonesia. Kita lanjutkan perjalanan ke Nunukan dengan speedboat melalui Pelabuhan Tengkayu. Setelah sahabat masuk gerbang Pelabuhan Tengkayu, sahabat membeli tiket speedboat di sisi kanan. Tiket Tarakan ke Nunukan sebesar Rp280.000 per orang. Sahabat, kita lanjutkan lagi ke dermaga kapal sekaligus ruang tunggu penumpang. Jadwal keberangkatan speedboat dari Tarakan ke Nunukan dari jam 7.15 waktu Indonesia Tengah sampai keberangkatan akhir jam 15 waktu Indonesia Tengah. Oke guys, kita masuk kapalnya guys. Kita akan naik speedboat ke Nunukan. Boleh masuk Pak? Oke guys. Oh. Wah, pegang di depan guys, sebelumnya di belakang guys, malah ombaknya kembali ini guys. Kita bawa mesin nggak? Kayak Terima kasih Pak. Tebakin.
Oke, sahabat. Nah sahabat, kita telah tiba di Pelabuhan Lim Hijung Nunukan. Yao dan Kazugi standby di Nunukan beberapa hari untuk mengerjakan perbaikan awes maritim yang berada di Pelabuhan Peti Kemas dan menunggu jadwal pesawat Susi Air ke Longbawan. Hanya saja video pekerjaan Yao taruh di akhir video saja ya sahabat. Sahabat, yuk kita nikmati keindahan matahari pagi dari alun-alun kota Nunukan, Kalimantan Utara. Sahabat, pagi ini kita mau berpetualang ke Pulau Sebatik. Oke, kita siap perjalanannya. Alhamdulillah sahabat, 2 hari sebelumnya Yao dan Kazugi memperbaiki peralatan yang rusak dan sudah beroperasi dengan baik. Jadi masih ada 1 hari kosong di masa menunggu jadwal penerbangan ke Longbawan. Jadi kami ada kesempatan nih ngajak sahabat untuk berpetualang ke Pulau Sebatik. Tujuan kita adalah ke Pelabuhan Sei Jepun, di mana lokasinya setelah Masjid Hidayatul Rahman Islamic Center Nunukan. Sampai juga di Pelabuhan Sei Jepun. Di pintu gerbang, kita cukup membayar retribusi masuk pelabuhan. Pada saat pembelian tiket, akan didaftarkan kendaraan yang kita bawa dan nama penumpangnya sebagai manifest kapal.
Kami dikenakan tiket penyeberangannya sebesar Rp103.000. Itu sudah termasuk 2 orang dan 1 kendaraan roda 2. Dan di dalamnya juga sudah termasuk tiket kapal, asuransi, dan jasa angkat kendaraan roda 2 yang kita bawa masuk dan turun kapal. Untuk jadwal keberangkatannya tidak menentu, menyesuaikan jumlah kendaraan roda 2 yang diangkut. Biasanya ada 4 atau 5 unit kendaraan roda 2 siap terangkut, baru kapal berangkat. Tujuan kapal bersandarnya adalah pelabuhan di Desa Binalawan, Sebatik Barat. Kita telah tiba di Desa Binalawan, Sebatik Barat. Yuk sahabat, kita lanjut ke perjalanan kita di Pulau Sebatik. Pulau Sebatik adalah sebuah daerah yang berada di perbatasan antara negara Indonesia dan negara Malaysia. Secara administratif, pulau ini dikuasai oleh 2 negara. Penetapan pemisah wilayah Sebatik Indonesia dengan Sebatik Malaysia sesuai dengan Perjanjian Konvensi London 1891. Di mana semua wilayah Sebatik yang dikuasai oleh Inggris diambil oleh Malaysia, yaitu Sebatik bagian utara masuk dalam wilayah negara bagian Sabah seluas 187,23 km persegi. Dan semua wilayah Sebatik yang dikuasai oleh Belanda diambil oleh Indonesia, yaitu Sebatik bagian selatan dengan luas 246,61 km persegi, masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Sebatik yang merupakan kecamatan paling timur di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Asal-usul nama Sebatik berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat berkuasanya meneliti di Sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik, dan pada saat itu Belanda menyebutnya Sebatik, dan kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi Sebatik. Mayoritas penduduk Pulau Sebatik bersuku Bugis. Pada umumnya, masyarakat Bugis yang melakukan aktivitas perdagangan baik ke Sulawesi, Malaysia, dan Filipina lebih sering menyebut nama Sebatik dengan sebutan Sebatik. Sebatik adalah salah satu tempat di mana terjadi pertempuran hebat antara pasukan Indonesia dan Malaysia saat terjadinya konfrontasi pada tahun 1963 hingga 1966. Pada tanggal 8 Maret 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi daerah wilayah perbatasan Republik Indonesia di Pulau Sebatik. Kunjungan Presiden ini dalam penyelesaian kasus Blok Ambalat yang diklaim Malaysia sebagai wilayah Kerajaan Malaysia. Sahabat, kita sudah sampai di lingkar Pulau Sebatik. Jadi kalau sahabat lihat di belakangnya, nah di laut sebelah sana itu sudah Malaysia. Jadi di sebelah sininya Indonesia, sebelah sananya itu Malaysia. Oke. Oke sahabat, kita lanjut lagi. Ada bendera.
Oke guys, kita udah sampai di rumah dua negara. Kita coba masuk. Oke. Digembok bang. Dari depan. Oh depannya, oh ya baik masih. Om Suki mau masuk. Belum masuk, alas kaki harus dilepas. Oke. Ini rumahnya. Kita mau masuk, lepas alas kaki dulu. Assalamualaikum. Nah ini rumahnya. Jadi kita masih nginjek di Indonesia nih. Kita masuk ke belakang. Wah gelap. Ah ini bendera Malaysia. Ini Malaysia nih. Tuh ada lampunya. Nah ini sahabat, jadi kita ini sudah menginjak di Malaysia. Ini yang kita injak ini sekarang ini sudah Malaysia. Kita lihat ke belakang. Sahabat, ini kita ada di Malaysia ini. Jadi seberang sana ini sudah Malaysia. Kita lihat lagi di dalamnya ada apa. Ini ruang makan dan dapur. Jadi ceritanya itu bagian belakang dapurnya itu Malaysia dan ruang tamunya itu Indonesia. Nah ini rumah ini di bagian ruang makan sama dapur itu Malaysia nih. Kita tanpa lihat nih bendera Malaysia. Nah, sekarang kita kembali ke Indonesia lagi. Kita nampak nih kaki ini. Kita udah masuk ke Indonesia kembali. Nah ini Indonesianya. Wow. Oh ada tempat sholat. Ini perbatasannya. Kita ke patok perbatasan Indonesia Malaysia, adanya di dekat dengan rumah perbatasan. Yuk kita masuk. Oh ini patok perbatasan Indonesia. Dibatasinya oleh sungai. Hah? Tawau. Kita sudah di Tawau, Om. Kita sudah Tawau. Oh. Sudah di Malaysia kita. Jadi perbatasannya itu tadi sebelah sininya itu Malaysia, sebelah sana Indonesia. Kita di Malaysia. Wow. Ini jembatan di Malaysia. Oke. Boleh deh. Nah, ada tulisannya kah? Ada. Tawau, Sabah. Di perbatasan patoknya dari sebelah sini Indonesia. Sebelah sini Malaysia. Oke sobat, kita makan di negara Malaysia yang melewati perbatasan. Nah kita ke warung
perbatasan. Wow, ya. Guys, makan di Sabah. Tahu, coba. Oh. Ayo coba makan di Sabah. Mantap. Rasanya jos, panas. Baik sahabat, kita sedang ada di Tugu perbatasan Bali dan Jakarta. Mari kita lihat. Yuk kita lihat lebih dekat. Kita masuk ke gerbangnya, kita menuju ke tugunya. Ya, ini tugunya NKRI Harjamati. Patok perbatasan Indonesia Malaysia. Patoknya, patok tipe A, jaraknya segitu dengan ukuran bentuk patok seperti itu. Tipe-tipe patok ya, berdasarkan jarak. Jadi ukuran patok itu menentukan jarak dari titik perbatasan. Gagah sekali. Baik, kita kelilingi. Bagian belakang tertulis Batalion 5 Marinir Satgas Ambalat 14. Pelabuhan yang lama, yang baru di sana lah. Oh, nggak repotnya anak putu. Tapi lokasinya di ini masuk gerbang lama. Masih satu lokasi, cuman karena
terminal baru. Itu jauh wah sampai mlebu rono 100 meter sensore anu itu suhu. Terindikasi kabelnya putus dari AWS, kabelnya putus di bawah sini. Sugi udah di bawah, kita coba turun. Aduh, bismillah. Toolkit yang di sini, yang di belakang. Kita telusuri kabelnya di bawah sana, guys. Nggak bawa ini gunting potong. Aromanya semerbak, guys. Aromanya semerbak. Kita ada di kolong dermaga. Wah iya, empuk-empuk. Dia temen ya. Kabel yang satunya Siapa? Ada namanya. kita cari kabel yang satunya ya. Atau anu pipanya di bawahnya itu aja. Tapi nggak ada ikatannya ya. Diikat sama kabel-kabel itu nggak apa-apa juga kok anu pipamu itu. Jadi pasti naik kosong. Nah, nanti kabel ini udah